Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bertutur bahwa sekelompok sahabat dari kalangan Al-Ansor datang kepada Nabi untuk meminta suatu pemberian. Maka Nabi memberi. Kemudian mereka meminta lagi, maka Nabi memberi. Sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma yakunu 'indi min khairin falan adkhirahu 'ankum." Tidak ada sesuatu pun di sisiku dari harta kaum muslimin, melainkan tidak akan saya simpan. Tidak ada yang saya sembunyikan, pasti akan saya berikan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya dengan mengucapkan 3 kalimat yang merupakan 3 sumber inspirasi seorang muslim dan muslimah. Rasulullah bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga iffahnya, maka Allah pasti akan menjaganya. "Wa may yatasabbar wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Khusus untuk sabar ini Rasulullah SAW menambahkan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada suatu pun pemberian kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. 3 kalimat ini merupakan pondasi penting bagi seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah menjaga diri, menjaga iffah, menjaga kehormatan. Karena diri itu, apalagi dia seorang muslim, atau misalnya apalagi dia seorang penuntut ilmu, atau dia seseorang yang memiliki kedudukan di tengah manusia, maka kadang dia harus menjaga dirinya dari sudut iffah. Ketika dia menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, menjaga kehormatan dirinya. Sehingga mungkin saja dia tidak menerima sesuatu karena dia menjaga iffahnya, maka Allah pasti akan menjaganya. Dan mungkin saja dia akan dicukupkan dari arah yang lain. Sebagaimana yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pasti akan mencukupinya. Kalau ada sesuatu, dia selalu merasa ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah, sudah baik, sudah bagus untuk saya, maka Allah pasti akan menjadikannya orang yang cukup. Sebagaimana kalau dia selalu merasa bahwa pemberian Allah itu sangat banyak yang diberikan kepadanya, maka pasti dia akan selalu merasa cukup. Dan itu kaidah di dalam kehidupan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'al faqrahu baina 'ainaihi, wa lam tatihi minad dunya illa ma kutibalah." Barang siapa yang tujuannya, cita-citanya, hidupnya hanya mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu selalu berada di pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali pada apa yang digariskan saja. Itu kalau tujuannya hanya mencari dunia. Tapi kalau seseorang itu memiliki rasa cukup,
dia selalu merasa yang dia cari itu adalah akhirat, maka Nabi bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah, wa ja'alal ginahu fi qalbih, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuannya, cita-citanya, kehidupannya adalah mencari akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, dibantu. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu harus dipaksa. Itu kalau orang memiliki rasa cukup. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pasti akan mencukupinya. Namun kecukupan ini ada dua macam. Ada kecukupan dari sudut harta, dan ada kecukupan yang lebih besar daripada itu, yaitu kecukupan dari sudut kekayaan hati. Karena kita lihat ya, banyak orang yang memiliki harta, berlimpah, bergelimang harta, hidup dengan kemewahan, tapi bersamaan dengan itu, dia adalah orang yang sangat fakir pada dirinya. Itu adalah tabiat manusia. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min zahab, labtagha ilaihi masalisah." Andai kata anak cucu Adam itu memiliki 2 lembah berisi emas. Ini dua lembah ini, bukan 2 koper, tapi 2 lembah berisi emas. Pasti dia cari lagi yang ketiga. Itu kalau tujuannya hanya dunia. Selalu merasa kurang. Ada kecukupan dari sudut harta, tapi tidak pernah disyukuri. Selalu merasa kurang. Dan memang ayuhal ikhwah, kecukupan dari sudut harta dan nikmat-nikmat dunia ini, orang-orang kafir itu selalu menganggapnya itu adalah dalil bahwa dia mulia di sisi Allah. Tapi perhatikan bagaimana Allah membantah mindset-mindset seperti ini dalam Al-Quran. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, "Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun orang-orang yang dia diberi nikmat oleh Allah, dia diuji dengan diberi nikmat dunia, maka dia berkata, "Robku memuliakanku." Dia merasa seperti itu. Dan apabila dia diuji dengan hal yang lain, yaitu faqadara 'alaihi rizqahu, dikadarkan rezekinya, maka dia akan berkata, "Robku menghinakanku." Kalau kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam kitabnya Fiqh Asmaul Husna menjelaskan tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwasanya bukanlah seseorang itu yang diberikan nikmat oleh Allah di dunia, itu adalah dalil, itu adalah tanda bahwa dia mulia di sisi Allah. Dan tidak semua orang yang disempitkan rezekinya, itu adalah dalil, itu adalah tanda bahwa dia hina di sisi Allah. Dan kita perhatikan kata faqadara 'alaihi rizqahu. Dari kata qadar, Allah tidak mengatakan dan kami membuatnya miskin. Tapi Allah katakan faqadara 'alaihi. Al-Makdur ada, tapi dikadarkan. Tidak diambil semuanya. Di sini kata para ulama mengatakan, tidak itu sebenarnya yang miskin. Tidak ada sebenarnya yang miskin. Tapi karena Allah katakan, faqadar, dikadarkan, ada sebenarnya rezekinya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman ketika memasangkan sesuatu dengan pasangannya, di akhir Allah katakan, "Annahu huwa aqna wa aqna." Sesungguhnya Allah yang membuat kaya dan membuat cukup. Padahal kalau kita lihat sebelum ayatnya, Allah memasangkan sesuatu dengan pasangannya. Sebelumnya Allah katakan, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Allah itu yang membuat orang tertawa dan membuat sedih. "Wa annahu huwa amata wa ahya." Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan dan menghidupkan. Pas sampai di kaya, harusnya lawannya miskin kan? Harusnya wa annahu wa aqna wa afqar. Tapi Allah tidak katakan begitu. Wa annahu huwa aqna wa aqna. Allah yang memberi kaya dan membuat orang merasa cukup. Tidak disebut miskin. Lalu miskin dari mana? Dari kita sendiri. Terkadang ada tapi kita selalu lihat orang lain. Oh punya ini, punya ini, punya ini. Akhirnya selalu merasa kurang. Karena itu ada kecukupan dari sudut kekayaan hati. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard. Innamal ghina ghinan nafs."
Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan itu adalah kecukupan dalam hati. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah pasti akan menjadikan dia orang yang bersabar. Barang siapa yang berusaha masuk dalam ketaatan, maka Allah pasti akan memudahkannya. Mungkin saja dia orangnya suka pemarah, sering berkeluh kesah, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho akan pemberian Allah. Tapi ketika dia berusaha untuk bersabar, tulus untuk Allah, ikhlas kepada Allah, maka dia pasti akan dijadikan orang yang bersabar. Ketika seseorang itu memulai ketaatan, maka pasti Allah akan memudahkannya. Sama juga dengan kita ini ya, penuntut ilmu yang ada di pondok. Banyak hal-hal yang kita rasa berat, yang kita rasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita diuji dari segi lambatnya pemahaman, lambatnya hafalan masuk, atau kadang kita juga mau jajan tapi kiriman belum datang misalnya. Atau kadang kita diuji dengan penyakit, sering sakit-sakitan misalnya. Tapi kalau dia berusaha bersabar dalam menuntut ilmu, maka Allah pasti akan jadikan dia orang yang bersabar. Dan dia pasti akan menunaikan hasilnya. Dia pasti akan mendapatkan hasilnya, insya Allah. Oleh karenanya, berkata Ibnu Hisham di dalam bait syairnya, yang dinukil oleh guru kita, Ustaz Ubaid Hafizahullah, di dalam bukunya, 1000 catatan kaki atas Syarah Quturnada, beliau nukil bait syair dari Ibnu Hisham, bahwasanya, barang siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan barang siapa yang berusaha merendah, dia bersabar untuk merendah, untuk mendapatkan kemuliaan. Apabila seseorang tidak berusaha untuk merendah, untuk mendapatkan kemuliaan, maka pasti dia akan hidup sepanjang umurnya dalam kehinaan. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah pasti akan menjadikannya orang yang bersabar. Dan sabar ini menjadi sebab seseorang mendapat kemuliaan yang tinggi. Sebagaimana dalam bait syair tadi. Dan ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Dengan sebab apa malaikat mengucapkan selamat kepada penghuni surga ketika masuk di pintu-pintu surga? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqubad dar. Bima sobartum, tafsir As-Sa'di. Bima sobartum, ba sababiyah. Di sini ba karena sebab kesabarannya. Bisababi sabrikum wa huwa alladhi awsalakum ila hadhil manzilatil aliyah wal jinanul ghaliyah. Dengan sebab kesabaranmu sehingga kamu mencapai kedudukan-kedudukan yang mulia dan surga yang mahal. Dengan sebab apa? Dengan kesabaran. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.